Selamat siang Bapak Ibu guru Bapak. Sebelum memulai kegiatan ini, sebelum kita berdoa, saya ingin mengucapkan terima kasih karena dan untuk kami dua ini Bapak Ibu tahu kami ini model apa, bentuknya model apa, tentu tahu baik dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Baik Bapak dan Ibu Bapak, di depan itu tentu membaca baik, membaca dengan baik, berbagi praktik baik, pemanfaatan pasal sebagai media pembelajaran kita. Di zaman era 4.0 itu pembelajaran itu menuntut kita pada anak-anak teknologi. Kita dituntut untuk menguasai bagian-bagian teknologi yang penting dalam penerapan di kelas. Dan saya pikir di sekolah kita ini beberapa teman-teman guru kelas sudah membagi lebih dahulu, dan kami juga merasa bersyukur sekali bahwa dengan pembahasan yang dilakukan teman-teman guru kelas sebelumnya sejak ini kami juga pada bagian ini merasa tidak kesulitan. Tapi kita tahu pasal itu apa sebenarnya. Kita dulu kita masuk kelas kita bawa dengan konsep itu yang belajar. Tetapi sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan perkembangan zaman, jika kita dituntut untuk menuju pada era 4.0 menggunakan teknologi dan saya sendiri seperti yang saya bilang tadi, saya memperkenalkan beberapa buku bebas ini terkait dengan pasar. Tentu Bapak Ibu juga kalau ada yang sudah mengenalkan seperti Bu Hamsi tentu sudah tahu baik pasar itu apa. Oke, baik Bapak Ibu guru, pasar adalah mainan potongan-potongan kecil terpisah akan membentuk gambar yang indah. Dalam konteks ini kita membayangkan kira-kira apa yang harus dipotong dan apa yang harus disusun. Jadi teman-teman, media yang kita pakai itu bisa sederhana saja, bisa berupa kertas, bisa berupa kardus, atau jenis-jenis kertas karton yang lain yang bisa kita gunting lalu kita bisa susun. Tetapi penerapannya kita bisa menggunakan, kita bisa mengimplementasikan teknologi ke dalam pasar ini. Jadi tidak sekedar visual, tetapi juga dia berbasis teknologi. Jadi manfaat pusat ini sesungguhnya dia yang paling pertama itu adalah mempertajam ingatan anak. Yang kedua, mengasah kemampuan motorik. Kemampuan motorik di sini bermaksud bagaimana anak-anak dirangsang bisa menyusun secara baik. Jadi itu tentu motorik apa yang digerakkan, tentu pikiran yang harus bisa digerakkan, dia harus seiring dengan gerakan indera yang lain, yaitu tangan. Yang ketiga, melatih koordinasi mata dan tangan. Jadi mata harus cepat. Kira-kira di mana kita harus menggunakan pasal ini? Kita gunakan pasal ini bisa melalui media Canva yang itu Bapak Ibu sudah hebat. Ada interaktif, ada book, ada pasal. Itu media yang bisa kita mengolah aplikasi pasal tadi. Dan sekarang kita lihat yang pertama, saya lebih senangnya ke sini. Kita lihat yang pertama ada Books with Girls. Contoh itu. Kemudian bahasa Indonesia baik, bacanya lebih baik dari saya. Jadi alangkahnya seperti ini. Tentu kita menuju pada mesin pencarian. Mesin pencarian kita itu adalah Google. Google itu ada pada Google Chrome, ada pada Mozilla Firefox, ada pada Opera Mini. Itu juga jenis-jenis mesin pencarian. Jadi kita pergi ke sana, lalu kita ketik di dalam itu ada book, ada ini dia itu terang ya di situ. Tetapi kita ketik di situ book juga itu. Kita ketik di situ, tentu dia akan muncul karena namanya mesin pencarian, berarti dia muncul pilihan-pilihan lain.
Yang kedua, pilih dan klik yang bertuliskan book reader seperti pada gambar di samping. Setelah kita isi sesuai dengan kita punya kebutuhan habis, kita telah tinjau ada di sudut kanan atas itu. Kita cetak, print, baru kalau kita offline ya, kalau kita offline. Kalau kita mau menggunakan secara online, maka silakan memilih dan bagikan dengan siswa. Jadi, Vero setelah menguasai, nanti bisa gunakan di kelas 12 nya. Jadi setelah kita daftar dulu pakai aplikasi ini yang mengantar kita dengan bahasa Indonesia. Lalu ada yang mau pilih bahasa Jepang sesuai, yang penting di HP itu atau di laptop harus siapkan Google Translate untuk bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jepang. Mungkin terlalu cepat, barangkali Jesse kita bisa kalau ada waktu bisa memperjelas lagi. Yang ketujuh, tentang kotak pilihan dan klik tulisan daftarkan akun dan masuk. Dulu, seperti pada Canva ini. Apa kita harus daftar dulu, kalau kita tidak daftar tidak bisa. Justru di Canva menyarankan pakai akun belajar supaya dia muncul template free-nya itu lebih banyak dan lebih menarik. Sebelum habis yang muncul book readers the perfect content creation tool for teacher. Klik di situ. Yang ketiga, pilih pada gambar di samping. Pilih dan klik tulisan masuk dengan Google. Ada beberapa pilihan itu. Jadi kita masuk dengan akun Google. Akun Google di HP kita masing-masing. Ada akun Google HP, tetapi ada juga akun Google akun belajar itu maksudnya. Bahkan akun selain akun belajar juga pakai akun HP kita masing-masing. Lalu yang keenam, pilih dan klik tulisan saya belum pernah menggunakan book readers sebelumnya. Itu yang muncul. Ya, barangkali nanti selanjutnya akan ditunjuk secara personal ya. Jadi saya dengan Jesse bisa menampingi Bapak Ibu. Kalaupun ada Bapak Ibu yang sudah tahu seperti Pak Evri, bisa bantu kami berdua untuk secara personal menyampaikan kepada Bapak Ibu. Dengan demikian saya akhiri dulu. Saya kembalikan ke Jesse dulu. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Sebelum ke materi ini dan kita berdiri dalam gerak sedikit kita latih konsentrasi. Fokus dulu tadi kita punya konsentrasi. Boom, clap, 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 boom, clap, asesmen kita buat itu biasanya yang kita buat pakai Canva. Dan itu juga bisa dua kopi kita kemudian. Nah ini ada cara baru yaitu menulis bol kata bol ini menjadi kata. Karena nanti bisa online, tetapi kalau jaringan setelah kita selesai buat bol-bolnya, screenshot itu yang biasa saya buat, saya pakai screenshot, baru tampilkan pakai LCD, termasuk yang ini
bagian dari word saya pakai WhatsApp. Mereka menjodohkan. Screenshot baru anak-anak sendiri menjodohkan. Langkah-langkahnya saya langsung panggil saja ya. Yang pertama, Bapak Ibu buka di Chrome atau di Google, ketik word. Ini spasi word dan langsung sambung word. Saya nak ke akun Google. Google, dia bisa akun belajar, bisa juga tidak menggunakan akun belajar. Ada yang sudah? Ya. Kalau asesmennya. Ini nanti ketemu yang ini, pilihan ada banyak. WhatsApp itu seperti yang saya buat di sini itu menjodohkan. Kemudian word search itu mencari kata kita apa, tulis kata-kata dari materi kita punya itu, baru kita kasih siswa mereka cari katanya apa, kemudian mereka bisa menjelaskan. Kemudian ada lagi quiz, Pinterest ini lebih kepada kita pemilih dan kelompok atau menentukan siapa yang maju ke pelatih. Pakai spin ini juga boleh. Saya kasih contoh yang word search, mencari kata. Kalau kita pilih di word search tadi, setelah kita klik itu muncul ini. Kita tulis dulu judul kegiatannya apa, misalnya penilaian harian. Ini tanpa clue, berarti kita hanya isi kata-katanya saja. Itu maka tampilannya seperti ini. Tetapi kalau kita pilih dengan ada clue-nya, maka misalnya saya punya misalnya yang pertama adalah tanpa clue, maka tulis teori kesatria. Kalau saya pilih dengan clue-nya, maka di samping ini saya tulis soalnya apa jawabannya ya teori kesatria itu. Ini baru tekan tengah. Ini tampilannya seperti ini, anak-anak mencari kata-kata yang berkaitan dengan materi. WhatsApp. Klik di situ ya. Klik di WhatsApp. Kalau kita sampaikan palunya itu untuk apa? Di awal pembelajaran misalnya kalau biasanya kita gambaran cuma ada menganalisis masalah, maka ini kita bisa kata-kata yang berkaitan dengan materi itu kita kasih, mereka cari, kan mereka belum ada bayangan, jadi mereka harus menuliskan. Setelah itu baru kita kasih mereka mencari ya di kegiatan ini mencari tentang kata-kata itu. Jangan kendala dengan caranya kita screenshot, tinggal kita mereka cari itu, atau bisa juga share ke mereka, share linknya. Kalau ini yang saya pakai dengan clue-nya, jadi muncul clue-nya di samping, anak-anak pilih oh pin promosi ini pernyataan yang tepat terkait dengan pin promosi ini apa, ada centang yang di sampingnya. Ini yang dengan clue tadi, di clue tuh. Nah, terus kalau kita mau ini apa, share ke anak-anak itu. Ini hasilnya nanti. Maksudnya ini semua jadi satu.
Baca dulu Ibu. Nanti terakhir itu kalau kita kirim linknya, maka anak-anak bisa melihat siapa yang skor paling atas. Kirim link. Ada. Itu bisa Tapi di lihat. sini kita baru tekan belum selesai langsung bisa selesai kan di sekolah. Maka rubah pengaturannya. Dari ujung timur Nusantara kami bangkit untuk Kita kesalahan lagi ulangan. Berarti kita buat ulang dulu. Start ya. Klik salah. Saya senang karena ada banyak yang sudah berhasil, semuanya sudah bisa membuat contoh penilaian harian pakai botol khusus di WhatsApp tadi ya. Semoga kedepannya kita ada lagi kegiatan pertemuan seperti ini, kita berbagi lagi hal baru terkait dengan media pembelajaran. Sampai hari ini untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Sebelum saya menyampaikan satu dua pengumuman, tetapi saya bersama Ibu Desi sangat mengharapkan pendapat Bapak di kegiatan hari ini. Oleh karena itu saya bisa minta Ibu Betty untuk coba menyampaikan bagian refleksi penting yang ada pada dirinya untuk kegiatan hari ini. Kepada Ibu Betty, waktu dan kesempatan saya berikan. Pertama, saya terima kasih kepada para CSM Radio 1 Logen yang hari ini sudah berbagi pengalaman untuk kami khusus pada penerapan pembelajaran di kelas pada aplikasi grup Weekend dan satunya Call. Sekali lagi sangat bermanfaat untuk kami, serta saya satu-satunya satu permintaan karena saya baru pelajaran dunia untuk aplikasi itu tadi itu mungkin cocok untuk materi dosen kalau bisa pertemuan selanjutnya bisa mengajarkan kami aplikasi lain lagi terkait dengan hitungan atau manfaat. Terima kasih banyak Pak.